Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas IKMB 2019, akan membahas video mengenai sampling dan besar sampel pada penelitian cross-sectional. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama, Aprilia Nurhanisa, yang kedua, saya sendiri, Elena Cornelia, yang ketiga, Maulidinda Putri KZ, yang keempat, Nadifah Risti Samarah, yang kelima, Nimade Salwa, yang keenam, Rizka Nafiah. Pada video ini akan membahas 6 outline. Yang pertama, pengertian sample size software. Yang kedua, pengertian sampling dan besar sampel. Yang ketiga, tujuan sampling. Yang keempat, menentukan sampel. Yang kelima, contoh perhitungan besar sampel penelitian. Dan yang keenam, aplikasi penggunaan sample size. Poin yang pertama, pengertian sample size software. Sample size software adalah aplikasi yang menyediakan alat ukuran sampel untuk lebih dari 1030 uji statistik dan skenario interval kepercayaan lebih dari 2 kali lipat kemampuan perangkat lunak ukuran sampel lainnya. Aplikasi ini dilengkapi dengan dokumentasi terintegrasi dan dukungan ahli statistik PhD. Poin yang kedua, pengertian sampling dan besar sampel. Sampling adalah metode ataupun teknik yang digunakan sebagai penyeleksi individu dari populasi yang dapat menghasilkan sampel yang representatif. Sedangkan besar sampel adalah ukuran sebuah sampel dari suatu populasi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tujuan sampling. Tujuan sampling adalah untuk memberikan pedoman dalam memilih sampel yang dapat mewakili populasi yang mendasarinya. Poin yang keempat, menentukan sampel. Pada poin ini digunakan dua rumus. Rumus yang pertama digunakan apabila jika besar populasi N diketahui di mana peneliti bisa melakukan pengambilan sampel secara acak, maka dicari dengan menggunakan rumus cross-seksional. Rumus yang kedua digunakan apabila besar populasi N tidak diketahui ataupun nilai N dikurang N per N kurang 1 sama dengan 1, maka besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus Lemeshow. Untuk rumus cross-seksional dan rumus Lemeshow, beserta keterangannya dapat kalian lihat sendiri. Poin yang kelima yaitu contoh perhitungan besar sampel penelitian. Misalnya, kita ingin mencari sampel minimal untuk suatu penelitian yang mencari faktor determinan pemberian ASI secara eksklusif. Untuk mendapatkan nilai P, kita harus melihat dari penelitian maupun literatur yang telah ada. Dari hasil penelitian Suyatno tahun 2001 di daerah Demak, Jawa Tengah, proporsi bayi P yang diberi makanan ASI eksklusif sekitar 17,2%. Ini berarti nilai P jika diubah ke bentuk desimal sebesar 0,172 dan nilai Q sama dengan 1 dikurang P, atau 1 dikurang 0,172, sehingga nilai Q didapatkan sebesar 0,828. Dengan limit dari error atau D ditetapkan sebesar 0,05 dan nilai alfa sebesar 0,05. Maka jumlah sampel yang dibutuhkan sebesar, karena pada contoh soal ini tidak memiliki besar populasi, maka kita menggunakan rumus yang kedua yaitu rumus Lemeshow, di mana N atau jumlah sampel sama dengan Z kuadrat dikali P dikali 1 dikurang P per D kuadrat. Nilai 1,96 itu merupakan nilai Z pada tabel confidence interval, nilai 0,172 merupakan nilai P, nilai 0,828 merupakan nilai Q, dan 0,05 merupakan nilai D. Sehingga perhitungan yang dapat kita lakukan yaitu N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,172 dikali 0,828 per 0,05 kuadrat sama dengan 219.
Jadi, jumlah sampel atau N yang ada sebanyak 219 orang. Jika pada contoh kasus lain tidak ditemukan nilai P, baik itu dari penelitian maupun literatur lain, maka kita dapat melakukan maximal estimation dengan P 0,5. Jika ingin diteliti, maka nilai D itu sekitar 2,5% atau 0,025 atau lebih kecil lagi. Penyederhanaan rumus ini dikenal dengan istilah rumus Lovin. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan software sample size untuk mencari besar sampel pada penelitian cross-sectional. Untuk datanya, kami mengambil dari artikel jurnal yang berjudul Hubungan Aktivitas Fisik dengan Derajat Hipertensi pada Pasien Rawat Jalan di Wilayah Kerja Puskesmas Tagulandang, Kabupaten Sitaro. Nah, dari jurnal, kita mengetahui bahwa tingkat kepercayaan yang dipakai adalah 95%, kemudian toleransi kesalahan yang dipakai adalah 0,05. Setelah itu, untuk nilai P-nya adalah 0,039. Baik, kemudian kita masuk pada software sample size-nya. Setelah aplikasi dibuka, kita akan memilih 1.1, yaitu Estimating a Population with Specified Absolute Precision. Kemudian klik Estimate. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kita masukkan nilai confidence levelnya yaitu 95, lalu untuk nilai P-nya 0,039, dan untuk nilai D-nya adalah 0,05. Setelah itu, akan langsung keluar untuk hasilnya. Nilai N-nya yaitu 58. Nah, artinya, pada penelitian tersebut, besar sampel yang digunakan minimal adalah 58 orang. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.